Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya adik-adik sekalian untuk pembahasan materi pertemuan pertama kali ini, yaitu basis data, file, record, dan tabel. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan pertama, mungkin saya mau mengabsen dulu. Silahkan Nurul Isakuratu Aini. Hadir, Bu. Oke, Della Herianti. Hadir, Ibu. Aulia Indah Yuanisa. Hadir, Ibu. Nur Aulia Sahruni Syam. Hadir, Ibu. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini berhubung masih suasana pandemi, jadi kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka atau luring. Semoga adik-adik terhindar dari wabah COVID ini dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Langsung saja kita masuk materi. Di sini ada materi pembelajaran atau materi pembahasan kita kali ini. Lanjut ke pengertian basis data. Database atau sering disebut juga basis data adalah istilah yang terbentuk dari dua kata yang berbeda. Basis data adalah gudang atau pusat berkumpulnya sesuatu, sedangkan data adalah kumpulan fakta yang mewakili objek tertentu seperti barang, manusia, benda, dan masih banyak lainnya. Basis data adalah basis data adalah sekumpulan data yang telah terorganisir dengan rapi dan baik oleh sistem. Semua data tersebut bisa disimpan, dimanipulasi, dan bisa dipanggil kapan saja oleh penggunanya. Oke, selanjutnya. Di sini ada komponen sistem basis data. Ada perangkat keras, ada sistem operasi, ada basis data. Selanjutnya adalah DBMS atau Database Management System. Ada pengguna, ada aplikasi atau perangkat lainnya. Dan selanjutnya lagi ada fungsi dan tujuan basis data. Fungsi salah satunya itu adalah ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Yang kedua, mudah dan cepat atau speed. Fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan, tidak perlu tunggu nanti. Yang ketiga adalah kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunanya secara keseluruhan. Yang keempat adalah akurai atau security. Fungsi dari database selanjutnya adalah untuk akurai atau keakuratan. Selanjutnya, strong atau efisiensi. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari database tersebut. Oke, selanjutnya pengertian file. File merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya file nama, file name, dan lain sebagainya. Setiap file harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari file tersebut adalah data value. Dalam database, file ini disebut juga sebagai kolom. Selanjutnya, pengertian record. Record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan dari data value dan field. Dalam database, record juga disebut baris. Oke.
Selanjutnya, pengertian tabel atau biasa disebut dengan entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat didefinisikan dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Dalam aplikasi, penggunaan istilah entity sering disamakan dengan istilah tabel. Disebut tabel karena dalam mempresentasikan datanya diatur dalam bentuk baris dan kolom. Baris mewakili satu record dan kolom mewakili satu field. Dalam sistem database tradisional, entity atau tabel ini disebut juga dengan file. Oke. Mungkin ini ada contohnya. Di sini ada nama database. Nama database-nya yaitu nilai mahasiswa. Ada nama tabel, nama tabelnya yaitu mahasiswa. Sudah ada file name, file nama, file alamat, dan sudah ada record ke-1, kedua, dan ketiga. Ini adalah salah satu contoh dari materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, oke, sekian. Mungkin ada dari kalian yang mungkin ada dari adik-adik sekalian yang ingin bertanya. Silahkan, kita buka kesempatan untuk 2 orang penanya. Silahkan. Oke, silahkan Nur Aulia Syaruni memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai mengapa dibutuhkan basis data dan DBMS dalam suatu sistem data. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa 1 orang lagi, silahkan raise hand. Saya Ibu. Oke. Silakan Dela Herianti memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, coba Ibu bisa jelaskan bagaimana perbedaan field dengan file, serta apakah Ibu bisa memberikan contohnya. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekian, wassalamualaikum. Oke, terima kasih adik-adik atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya jawab dulu pertanyaan dari adik Nur Aulia Syahrul Nisyam. Mengapa dibutuhkan basis data dan DBMS dalam suatu sistem data? Karena dalam mengolah data harus dibutuhkan tempat penyimpanan data, oleh sebab itu basis data sangat dibutuhkan dalam sistem data. Sedangkan DBMS dibutuhkan karena DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user atau pengguna. Oke, mungkin itu saja jawabannya. Saya akan melanjutkan pertanyaan Della Herianti. Jelaskan perbedaan field dengan file dan berikan contohnya. Oke. Field adalah suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Seperti misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Kumpulan dari field membentuk suatu record. Field adalah kumpulan record-record yang saling berhubungan. Contoh, sebuah file adalah data tentang siapa saja yang bekerja di departemen yang sama dalam sebuah perusahaan, termasuk nama, alamat, dan nomor jaminan sosialnya. File banyak digunakan karena ia merupakan kumpulan data atau informasi yang diperlakukan sebagai satu unit oleh komputer. Oke, terima kasih atas pertanyaan adik-adik dan atas perhatiannya untuk pertemuan pertama kali ini.
Baik, berhubung waktu kita pada aplikasi Zoom ini terbatas, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.